Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa yang hadir pada webinar kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai webinar kita, ada baiknya kita buka di dalam doa. Untuk itu, saya persilahkan Saudari Vanessa untuk membuka di dalam doa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari Pak James, Bu Utami, dan teman-teman semua kita akan berdoa. Saya akan memimpin dalam iman Kristen yang lain bisa menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Berkati Fireside Chat ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, sehingga apa yang akan kami dapatkan hari ini biarlah dapat menjadi berkah untuk bagi kami untuk di masa depan kami. Kami bahasunya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih Saudari Vanessa. Oke, untuk berikutnya kita akan mendengar sambutan dari Bu Natalia Sujito selaku Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional. Silakan Bu Deborah, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat sore Changemaker. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih harus stay at home lebih lama karena di Salatiga sedang naik ya kondisi COVID-nya. Tapi kita bersyukur karena pertama kalinya UKSW mendirikan Health Prize, kita berada di satu sikon yang sangat istimewa, sikon pandemi, dan di tengah perjuangan sana-sini dengan topik yang menarik ya. Topiknya itu Food for Good. Nah, pada sore hari ini kita punya satu sesi yang sangat menarik, yaitu Fireside Chat, yang mengangkat tema Startup 101, Product, Pivot, and Fundraise. Nah, saya berharap untuk Fireside Chat hari ini bisa membekali teman-teman khususnya yang akan berlomba menuju ke Grand Final dari Health Prize at UKSW pada tanggal 10 nanti. Kita bisa menikmati sharing dari dua pembicara keren kita. Saya ingin berterima kasih untuk Pak James Leonard, CEO Kreasi X, dan juga Ibu Utari Oktavianti, co-founder Aruna, yang berkenan hadir sore hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu, berbagi dengan kami semua di sini, di UKSW, dan juga dengan teman-teman di aktivitas non-UKSW ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, saya yakin sharing Bapak Ibu akan sangat berharga buat kami, dan pasti memberikan wawasan baru untuk para mahasiswa. Ini foto saya yang dipasang agak berbeda ya sama penampakan aslinya. Anyway, no problem. Ya, saya ingin memberikan juga semangat ya untuk teman-teman yang mengikuti lomba nanti. Grand Final sudah H-3 ya, H-3. Tetap semangat di tengah segala perjuangan, bukan hanya pandemi, tetapi juga ombak-ombak AS dan yang lain-lainnya, karena minggu ini UKSW sudah di akhir perkuliahan, akhir semester, dan semoga Health Prize ini menjadi puncak acara yang akan membawa kita ke liburan yang sangat nikmat ya. Jadi selamat berlomba, selamat mendengarkan juga sesi hari ini. Kiranya ilmu yang diberikan boleh bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga untuk tim Health Prize at UKSW, Esa dan teman-teman, Mas Ryan dan teman-teman dari BKHI. Terima kasih untuk support-nya. Selamat mengikuti Fireside Chat sore hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang entrepreneurship dan leadership. Terima kasih, saya kembalikan ke Kisah. Baik, terima kasih Bu Deborah untuk opening remarks-nya. Nah, sebelum kita mulai sesi webinar kita, saya pribadi ingin menyampaikan minta maaf ke Bu Utari karena namanya salah. Itu ada typo sedikit, Bu. Jadi harusnya Bu Utari, tapi saya tulis malah Utami. Gitu. Kemudian kita akan langsung mulai ke sesi webinar kita. Nah, namun sebelum kita memulai
sesi webinar ini, aku ingin mengenalkan sedikit ke pembicara yang hebat-hebat ini. Yang pertama kita akan mulai dari Pak James Leonard. Pak James Leonard ini merupakan Chief Executive Officer dari Kreasi X. Nah, Pak James Leonard ini juga salah satu founder di As Addictive, terus kemudian juga pernah menjadi interim CEO dari Saya Magazine, terus kemudian lulus dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan gelar Bachelor of Economics dari Accounting, terus kemudian pernah juga menjadi pimpinan umum Sentiarum, lalu juga pernah menjadi ketua komisi organisasi dari BPMU. Kemudian berikutnya kita punya Bu Utari Oktavianti, co-founder dari Aruna. Nah, Aruna ini merupakan platform e-commerce yang menjual hasil tangkapan nelayan. Betul ya, Bu Utari? Iya, betul. Ya. Oke, jadi Bu Utari ini banyak sekali experience-nya, lalu kemudian edukasinya. Bu Utari ini pernah sekolah di UK, antara lain di Oxford dan juga di Royal Academy of Engineering. Lalu juga lulus dari Universitas Telkom atau Telkom University Bandung dengan gelar sarjana manajemen. Lalu untuk honor and awards-nya ada beberapa yang dimiliki oleh Bu Utari. Yang pertama itu ada Forbes 30 Under 30 Asia, Class of 2020. Lalu kemudian ada Warga Berprestasi Kota Balikpapan 2020. Terus kemudian ada Global Women Conference Lineup Speakers di Cina pada tahun 2019. Lalu ada Perempuan Hebat Kiranti 2019. Australia Awardee tahun 2018. Dan yang terakhir adalah Wisudawan Terbaik Universitas Telkom 2015. Oke, without further ado, kita akan mulai sesi webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke Bu Utari Oktavianti dan Pak James Leonard yang sudah berkenan hadir pada sesi webinar kita. Terima kasih, Ibu dan Bapak. Nah, kita di sini akan membahas tentang Startup 101 nih, Bapak dan Ibu. Jadi kita akan mendiskus beberapa hal yang krusial di dalam sebuah startup. Di antaranya itu produk, terus kemudian pivot dan fundraise. Nah, saya akan mulai dulu untuk meminta Bapak dan Ibu menjelaskan sedikit nih tentang sektor bisnis yang digeluti oleh perusahaan startup yang Bapak dan Ibu dirikan. Mungkin saya bisa mulai dari Bu Utari dulu. Silakan Bu Utari. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Utari. Saya adalah salah satu dari co-founder Aruna. Aruna sendiri kami adalah integrated fisheries commerce. Jadi basicnya kami membantu menghubungkan kelompok nelayan itu langsung untuk mendapatkan akses market dengan bantuan teknologi. Aruna berdiri di tahun 2016 dan saat ini sudah berjalan di hampir di seluruh Indonesia dari Sumatera sampai ke Raja Ampat, Papua. Baik. Sekarang mungkin saya minta ke Pak James untuk menjelaskan sedikit. Silakan Pak James. Oke, terima kasih Gesa. Perkenalkan, nama saya James, CEO Kreasi X. Kreasi X itu adalah perusahaan teknologi ruang pintar. Jadi kami menciptakan beberapa peralatan pintar dan software sebagai pendukung ekosistemnya untuk ruang kerja, ruang belajar, dan kami sedang dalam tahap riset untuk kebutuhan public space. Mungkin singkatnya kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya Pak dan Bu Utari. Saya ingin menanyakan momen apa sih yang akhirnya membuat Bapak dan Ibu ini akhirnya memutuskan untuk membangun perusahaan tersebut? Saya mungkin mulai dari Bu Utari dulu. Silakan Bu Utari. Oke, jadi kalau ini suara saya agak eko, kenapa ya? Maaf. Halo? Halo, ya. Ya, jadi kalau dulu mendirikan Aruna itu sendiri karena waktu kuliah saya ketemu sama 2 orang teman yang juga punya concern yang sama dengan saya. Jadi kalau saya sendiri berasal dari daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. Keluarga saya memang basically di perikanan kebanyakan, tapi saya kuliah ngambil jurusan IT. Dan saat itu saat saya berkuliah, saya ketemu sama teman-teman co-founder yang punya concern yang sama untuk mengubah industri perikanan ini dengan teknologi. Tapi memang dalam perjalanannya tidak semudah itu karena kalau namanya mahasiswa kan
menangnya cuma di ide, tapi untuk dieksekusi di modal kita mungkin sangat terbatas. Tapi memang waktu itu kami salah satu caranya karena ingin sekali merealisasikan bisnis ini memang ikut kompetisi. Mungkin karena itu juga di sini banyak teman-teman yang hadir dan join ke kompetisi Health Prize ini karena memang saat itu kita jadi dapat banyak feedback dari juri-jurinya, terus dan beruntungnya saat menang itu menjadi modal awal kita untuk melakukan research dan development dari sisi teknologinya itu sendiri sebelum akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya apa yang memotivasi bisa mulai, selain karena memang ada personal background, tapi yang kedua juga karena ada momentum yang tepat aja gitu untuk bisa memulai bisnisnya. Gitu. Oke, baik. Berikutnya, silakan Pak James untuk bisa sharing sedikit. Ya, oke Gesa. Sebelumnya saya mungkin perlu menyapa Mbak Utari. Tadi nggak sempat saya sapa. Halo, Halo Mbak. Ya. Soal keputusan saya membangun perusahaan ya. Jadi secara legal perusahaan ini tuh CRESX berdiri tahun 2017. Dalam prosesnya kami 2 kali mengganti direksi atau tim dari CRESX, tim inti dari CRESX di C-level. Tapi saya sendiri sudah mulai berbisnis sejak tahun 2012 ketika memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya di Jakarta, kemudian kembali ke kota asal saya di Makassar. Beberapa bisnis di luar teknologi saya jalani. Mungkin momentum tahun-tahun itu ketika sosial media mulai populer seperti Facebook yang menemukan bisnis modelnya lewat fanpage dan di situ membutuhkan agensi untuk mengelola beberapa akun perusahaan. Saya mulai dari bisnis itu. Sebelumnya juga saya pernah bisnis event organizer. Sampai kemudian beberapa kali tutup, buka, tutup hingga akhirnya mendapatkan bisnis yang sepertinya cocok untuk saya lakukan. Selain marketnya yang lebih fit juga sepertinya saya cocok untuk melakukan membangun karir saya di bidang ini. Seperti itu. Terus kemudian selama berjalan juga ada banyak pertimbangan apakah ya mungkin ini yang sering mungkin dihadapi oleh para wirausaha ya, wirausahawan. Jadi bagaimana ketika membangun suatu bisnis naik, tiba-tiba turun, terus kemudian naik lagi, hingga akhirnya mungkin bisa stabil, tapi akan ada waktu bisnisnya turun. Ya, mungkin di situ ada beberapa ujian atau mental bagi para wirausaha untuk apakah dia akan tetap bertahan atau terus lanjut. Jadi dari pengalaman saya bisa simpulkan bahwa ketika kita ada di situasi bawah, ya yakin aja kalau kita bakal ada di posisi atas. Begitupun sebaliknya. Jadi pada akhirnya saya benar-benar fokus dan yakin bahwa pilihan saya menjadi pengusaha atau merintis usaha CRESX ini di jalan yang benar, seperti itu. Oke, baik. Ini Pak James ini agak unik ya kasusnya karena Pak James dulu lulusan dari accounting dari FEB UKSW, lalu sekarang jadi CEO di perusahaan teknologi. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kok akhirnya bisa berakhir di perusahaan teknologi? Ya, jadi zaman kuliah dulu seperti tadi sempat disampaikan bahwa saya pernah jadi pemimpin umum di Sentiarum ya. Nah, selama di Sentiarum salah satu yang menjadi prestasi itu pers mahasiswa pertama mungkin yang online dan selalu memosting berita tiap hari. Di waktu itu kami sering dikunjungi oleh banyak universitas lain studi banding. Kami juga pernah juara 1 untuk penulisan terbaik yang diadakan oleh Kompas. Nah, di Sentiarum itu saya mulai menemukan dunia baru gitu. Saya mulai belajar bikin website padahal saya lulusan ekonomi. Saya sedang jadi mahasiswa ekonomi saat itu. Terus kemudian selain website, saya juga belajar soal digital marketing. Nah, kemudian saya dan teman-teman saya membuat usaha di waktu itu, waktu masih kuliah. Jadi kami menangani beberapa website, membuat beberapa website. Jadi saya semakin tertarik untuk masuk di bidang teknologi. Ditambah saya pikir sekarang kalau sudut pandang saya, bisnis ini mungkin industri yang paling prospek. Artinya teknologi ini mampu memberi
eh, sentuhan 1 atau 2 kali, 3 kali lebih cepat daripada pendekatan konvensional yang umumnya kita lakukan. Jadi saya pikir ditambah lagi dengan di startup ini atau mungkin saya definisikan sebagai perusahaan rintisan yang lebih dekat dengan teknologi ya. Valuasinya itu ya di satu sisi bisa dikatakan mungkin ditentukan seenaknya oleh perintisnya atau yang secara normatif memang seperti itu. Jadi saya pikir dengan potensi bisnis teknologi sekarang, ya akhirnya dari latar belakang saya tadi, ya sudah saya teruskan aja sampai sekarang. Nggak tahu kalau suatu waktu mungkin saya mungkin akan beralih dari teknologi ke bisnis yang lebih konvensional atau ya seperti itu kira-kira latar Oke, belakangnya. terima kasih Pak James. Nah, saya mau ke Bu Tari nih, Bu. Saya pengen tahu, dari Aruna ini kan membuat platform e-commerce ya Bu ya, untuk membantu nelayan menjual hasil tangkapannya mereka secara langsung. Nah, itu berarti kan ada pemutusan supply chain dari produsen ke konsumen. Nah, seberapa besar sih Bu dampaknya bagi para nelayan ini untuk memperoleh income yang lebih baik gitu Bu? Apakah signifikan? Oke, jadi kalau berdasarkan data yang kami lakukan di internal research ke nelayan yang sudah bergabung dengan Aruna, itu rata-rata nelayan yang gabung itu pendapatannya bisa meningkat 3-12 kali lipat. Selain itu juga istrinya nelayan yang dulunya memang nggak punya pekerjaan itu bisa bergabung menjadi anggota nelayan Aruna juga. Jadi biasanya istrinya nelayan dapat pekerjaan untuk mengolah seafoodnya sebelum kita jual atau kita ekspor gitu. Oke, baik. Jadi memang pengaruhnya cukup signifikan ya Bu ya Iya. bagi nelayan. Berarti selain e-commerce, Aruna ini juga menyediakan funding bagi nelayan, Bu? Enggak, karena kami bukan perusahaan fintech. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan permodalan untuk nelayan, kita kerjasama dengan perbankan terkait aja sih. Misalnya Oke, seperti Bank BRI atau Bank BNI. oke, baik. Nah, next question. Ini banyak anak muda nih Bu, akhir-akhir ini yang gandrung soal startup ya karena nonton serial drama Korea yang judulnya sama juga Startup. Nah, saya pengen nanya Ibu, kira-kira apa sih yang mesti dipersiapkan oleh anak-anak muda ini tadi ketika ingin membangun perusahaan startup mereka sendiri? Hal-hal krusial apa saja yang harus mereka perhatikan gitu. Mungkin saya mulai dari Bu Utari lagi. Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal hype, itu sebenarnya adalah satu hal yang tricky menurut saya karena gini, jangan sampai teman-teman yang ada itu mengerjakan sesuatu hanya karena sedang hype-hype-nya aja. Karena at the end of the day ketika kita ngerjain sesuatu karena cuma mengikuti hype-nya, nanti yang jadinya burnout ya kita sendiri karena akhirnya mungkin nggak nyaman atau memang ini bukan passion atau bidang yang saya senangi. Jadi kalau pesan saya sih nggak mesti semua hal kita kerjain karena itu terlihat keren di masa itu gitu. Dulu waktu saya ngerjain Aruna pertama kali startup itu bukan hal yang keren, lebih keren lagi itu kalau lulus itu langsung dapat pekerjaan misalkan di perusahaan BUMN atau misalkan di perusahaan swasta atau misalnya S2 ke luar negeri saat itu misalnya itu menjadi hal yang lebih keren. Tapi tinggal gimana kitanya, apakah passion kita memang di situ atau enggak, karena nggak ada option yang salah. Jadi menurut saya poin pertama itu mungkin lebih ke purpose-nya dulu, purpose-nya di-clear-in, maksudnya itu tadi jangan sampai keikut hype, jangan sampai cuma karena diajak teman, karena bisnis itu ataupun startup atau apapun sih sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan, itu bukan satu hal yang bisa kita jadiin ajang main-main. Apalagi ketika mungkin di sini banyak teman-teman mahasiswa yang nanti setelah lulus mesti menentukan kan pilihan atau hidupnya seperti apa. Jadi itu yang paling penting purpose-nya. Kemudian yang kedua adalah apa yang mau dilakuin. Misalnya udah memutuskan nih niatnya udah bulat pengen bikin startup atau misalnya bikin bisnis, terus diperhatiin dulu mau bikinnya apa, masalah apa yang kita coba untuk selesaikan. Jadi misalnya kita lihat ada permasalahan di satu bidang dan kita punya keahlian untuk menyelesaikan itu, ya berarti mungkin itu yang mau dikerjain gitu.
Kemudian baru difikirkan pembedanya apa, kenapa solusi yang kita kasih ini bisa jadi beda dari solusi-solusi yang udah ada. Misalkan sekarang lagi pandemi, terus ngelihat peluang banyak yang butuh masker gitu, contoh. Terus ya udah bikin masker, terus apa yang bikin masker kita beda dari yang lain, itu yang harus dipikirin. Kemudian yang selanjutnya adalah tim. Kadang kita udah punya niatnya, udah punya idenya bagus, tapi menentukan tim yang tepat itu juga adalah satu hal yang sulit, karena nentuin tim itu kan cocok-cocokan. Kadang kita misalnya ketemu sama satu orang tapi nggak cocok, kitanya kerja keras, dianya nggak kerja keras, karena dia nggak punya purpose dan visi atau misi yang sama dengan kita. Jadi itu adalah poin yang penting juga, gimana cara kita ketemu tim yang cocok. Dan yang terakhir adalah momentum. Ketika kita bikin sesuatu, coba dipastiin dulu apakah ini sudah the right momentumnya. Dulu waktu saya bikin startup, saya punya beberapa teman yang bikin startup juga, tapi menurut saya mereka kecepatan. Mereka misalnya udah bikin teknologi AI atau misalnya teknologi semacam IoT, tapi di zaman sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, yang mana itu terlalu cepat aja momentumnya. Nah, mungkin kalau mereka bikinnya lebih tepat, momentumnya, timingnya lebih dapat, itu bisa di launching di waktu yang tepat juga. Jadi itu sih tadi beberapa faktor yang mungkin perlu diperhatiin buat teman-teman yang memang punya passion untuk maju ke bidang startup atau bisnis gitu. Oke, nah untuk Pak James sendiri ada nggak Pak pesan buat anak muda ini supaya mereka bisa resilience ketika membangun bisnisnya? Oke, menarik ya membahas film ini. Saya salah satu tim Ji Pyong di sini. Saya setuju dengan Mbak Utari soal masalah timing, karena dari beberapa riset juga soal startup, bagaimana startup yang kemudian akhirnya berhasil dengan indikatornya masing-masing. Faktor paling berpengaruh itu timing. Jadi seperti misalnya nggak mungkin kita membuat aplikasi seperti Gojek gitu di saat belum banyak pengguna smartphone. Saya yakin pasti akan gagal seperti itu. Tapi terkait dengan bagaimana anak muda yang ingin berwirausaha, di perusahaan saya selalu menanamkan budaya untuk mulai dari mereka mandiri mengerjakan segala sesuatu, mampu memberikan ide atau gagasan baru, terbuka, atau mungkin suatu waktu melawan ide saya. Tujuan saya adalah ketika mereka ingin berkembang, ingin keluar, saya mempersilahkan mereka kalau memang mereka berpikir setelah di perusahaan saya, entah karena pengen juga berwirausaha, saya akan selalu dukung 100%. Dan dari pengalaman saya, beberapa teman-teman yang kemudian saya dorong sendiri untuk keluar berwirausaha karena saya telah melihat beberapa potensi yang mereka miliki, ya saya akan selalu dorong ke teman-teman saya. Terutama dari pengalaman saya juga, salah satu model bisnis awal kami ketika merintis CrazyX di Makassar itu, beberapa klien kami itu entitas bisnis. Kami kemudian melakukan riset pasar soal eksistensi mereka. Rata-rata usaha kecil ini hidup dengan semangatnya itu 3 hingga ya untung-untung bisa 6 bulan gitu. Tapi kemudian mereka membuat bisnis baru lagi, dan itu di atas 50% klien kami waktu itu yang kebanyakan usaha kecil, perilakunya hampir sama seperti itu. Jadi saya melihat anak muda ini militansinya berubah. Dulu mungkin saya di zaman saya SD atau SMP ketika melihat teman-teman yang lebih tua atau kakak saya yang lebih tua dari saya dengan komunitasnya, mereka saya lihat dari stylenya saja itu pakai celana jeansnya yang sobek-sobek gitu. Sukanya yang berhubungan dengan musik gitu. Tiap minggu mungkin mereka ada di studio band. Arahnya ke sana. Tapi sekarang ini saya lihat anak muda militansinya larinya ke bisnis, dan saya benar-benar apresiasi itu. Pun misalnya mereka tanpa arah membuat bisnis, tanpa supervisi dari orang yang tepat, saya pikir tidak masalah. Jalani aja. Kalau memang saat ini mereka terinspirasi dari satu film, bukan cuma startup, saya punya beberapa referensi film yang mungkin teman-teman bisa tonton dan mungkin bisa memberi motivasi atau referensi untuk memulai bisnis, ya lakukan saja. Yang paling pertama saya pikir itu niat. Kalau ngomong bisnis mungkin modal nomor 1 ya, tapi niat itu harus nomor 0. Jadi asal teman-teman pengen jalankan, ya jalankan aja.
ya percaya di sepanjang perjalanan nanti mungkin kita akan dapat co-founder yang tepat atau mungkin dapat investor yang bisa percaya dengan kita. Ya saya pikir modalnya itu seperti itu. Jadi modal uang maksud saya itu nomor 1, tapi niat itu nomor 0. Mungkin dari saya itu soal Oke, ini. baik. Nah, saya ingin discuss sedikit nih dengan Pak James dan Bu Tari. Kalau Bapak dan Ibu melihat ini sekarang pendanaan startup itu apakah jauh lebih mudah atau jauh lebih susah ketimbang ketika dulu Pak James dan Bu Utari baru memulai perusahaan Bapak dan Ibu? Silakan Pak James mungkin. Ya, oke. Kalau menurut saya sekarang itu relatif lebih mudah ya. Artinya misalnya kayak saya bisa menemukan saya di LinkedIn, saya juga bisa menemukan orang yang ingin saya cari yang sehubungan dengan profesi atau kebutuhan bisnis pun investor di sana. Ya saya gangguin aja gitu, saya spam beberapa pesan dari sekian ratusan mungkin, ya saya pikir ada satu lah yang mungkin bisa menarik. Tapi semua juga itu saya pikir tergantung dari kesiapan ya, masalahnya mendapatkan investor itu juga berbicara soal keberuntungan. Nah ini menurut saya secara teori yang saya pahami, keberuntungan itu hasil persiapan antara hasil persilangan antara peluang dan kesiapan. Jadi kalau teman-teman mungkin dapat peluang tapi belum siap, mungkin traksinya belum oke, mungkin belum menemukan bisnis model yang pas, market fit belum fit. Jadi saya pikir ya peluang bisa lewat itu saja gitu. Ya saya pikir faktor keberuntungan juga penting di sini. Di zaman saya ketika mendapatkan funding, ya di pos itu sebenarnya saya tidak dalam posisi mencari. Saya ditawari sampai 3 kali dan 2 kali saya tolak. Karena saya pikir saya sudah bisa running gitu bisnis saya. Sampai pada suatu waktu kami merubah indikator pencapaian kami dan saya pikir ya mungkin kita butuh investor. Tapi membutuhkan investor ini dalam perspektif saya bukan hanya masalah uang saja, kapital, tapi masalah intelektual kapital juga, artinya ada orang-orang yang bisa kita ajak, memberi pengaruh, ide, menjadi mentor yang baik buat kita. Paling penting percaya dengan kita. Seperti Oke, itu. baik. Lalu untuk Bu Tari, pendapatnya bagaimana Bu? Setuju sama yang tadi Mas James sempat sampaikan juga. Kalau misalnya dulu mungkin sedikit lebih susah aja karena memang kalau misalnya ngomongin soal industri digital dulu nggak se-happening itu untuk nyari investor di bidang itu cukup sulit. Kalau semakin ke sini karena di Indonesia juga udah punya cukup banyak ya unicorn, jadi lebih mudah, eventnya lebih banyak, ketersediaan investornya juga lebih banyak. Tapi memang balik lagi ketersediaan atau tidak ketersediaannya investor itu tinggal bagaimana tadi kita mempersiapkan biar bisnis kita ini layak dapat investasi atau enggak. Tapi menurut saya mindset yang perlu diubah adalah funding itu bagus gitu untuk membantu perusahaan menjadi lebih besar. Tapi keberhasilan satu perusahaan itu bukan ditentukan dari seberapa banyak funding yang dia dapat, tapi apakah bisnisnya bisa sustainable atau enggak. Karena balik lagi kalau misalnya kita ngomongin soal startup itu ya soal kita halo sinyal ya. saya kayaknya agak hilang ya, sorry. Kalau misalnya kita ngomongin startup ya soal gimana caranya kita bisa bikin perusahaannya survive dan semakin besar, dan kalau ada investor ya itu dibantu. Cuma yang agak berubah semenjak pandemi menurut saya adalah mungkin banyak investor jadi lebih hati-hati aja untuk misalnya investasi. Kalau untuk sekarang-sekarang ya, mudah-mudahan kalau misalnya kondisi pandemi udah berlalu bisa lebih mudah lagi buat startup-startup mencari funding gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tari. Nah, tadi Bu Tari sempat emphasize sedikit ya tentang momentum. Nah, saya pengen tahu nih Bu, bagaimana sih cara mengetahui bahwa produk dari suatu ide startup kita ini benar-benar diinginkan oleh masyarakat? Apakah hanya dengan melakukan riset dari jurnal ilmiah ataupun secara studi pustaka itu sudah cukup, Bu? Enggak cukup. Tahu bisnis kita bisa diterima masyarakat atau enggak adalah ketika kita challenge orang itu mau bayar. Karena Indonesia ini negara yang nggak enakan ya. Jadi kalau misalnya kita nawarin sampel produk ke teman-teman terdekat, pasti mereka semua bilang, oh iya produknya bagus,
oh ya ini pasti berhasil lah bisnisnya. Tapi coba tantang mereka untuk bayar gitu. Mungkin mereka akan beli untuk pertama kali, tapi saya nggak jamin misalnya bisa repeat order atau lain sebagainya. Jadi memang kalau bisa sih kalau misalnya ngevalidasi market selain dibantu sama research yang kuat juga ya, research perbandingan market, tapi coba tes validasi marketnya dulu. Ini ada marketnya nggak, ada pangsa pasarnya nggak, ada nggak orang yang mau keluarin uang untuk bayar apa yang kita buat. Karena di situ parameter berhasilnya. Kalau misalnya ada dan ternyata yang kita lihat ada peluang-peluang lain untuk ngegedein bisnis ini, ya berarti udah dapat secara apa ya, maksudnya konsep yang tepatnya gitu. Tapi kalau belum, coba dicari-cari lagi sampai bisa ketemu yang memang ada yang mau bayar gitu. Karena memang balik lagi kalau ngomongin bisnis kan sama aja kayak kita jualan. Startup itu atau teknologi itu ya adalah satu hal yang bikin bisnisnya biar bisa jadi lebih cepat aja tumbuh dan berkembangnya gitu. Oke, kalau dari Pak James bagaimana Pak? Oke, ini masih dalam tahap ide ya? Tuh. Oke. Ya, tahap ide. Iya. Jadi ini mungkin sama dengan hal tadi ketika kita ngobrol soal masalah timing. Jadi sebenarnya pasar itu bisa dinalar. Kira-kira infrastruktur, misalnya memulai di Indonesia, kira-kira infrastruktur di Indonesia itu apakah sudah cukup memadai untuk saya membuat mobil tanpa driver atau mungkin teknologi berbasis IoT yang lebih kompleks, kira-kira cukup nggak? Apakah akses internetnya sudah memadai untuk melakukan itu, bahkan di tahap riset gitu. Jadi pasar itu bisa dinalar. Terus kemudian terkait dengan jurnal ilmiah, jadi CrazyX 80% aktivitas yang kami lakukan itu berbasis riset. Jadi beberapa produk pun yang kami keluarkan kadang dadakan, situasional. Tapi awalnya itu kami sudah melakukan riset dulu, misalnya seperti kami memiliki beberapa klien perusahaan BUMN yang di awal-awal pandemi, sebelum thermal kamera populer, itu bertanya kepada kami apakah punya produk semacam itu. Karena kami punya teknologi yang terkait, yang belum pernah dikeluarkan, ya kami sanggupi karena kami punya teknologinya. Nah itu kalau yang berbasis permintaan. Tapi yang belum ada permintaan seperti kasus saya, ya saya pikir ya dinalar aja kira-kira, didiskusikan, atau tanyakan ke banyak orang tentang ide itu. Ide itu nggak apa-apa kalau kita share. Ketakutan, beberapa teman-teman saya juga yang baru memulai rintis startup, ketika ngomong soal ide, kadang antara takut atau tidak percaya diri tentang idenya, takut mungkin kalau idenya diambil, saya pikir nggak masalah. Diambil pun saya pikir yang paling penting itu eksekusi. Semua pelaku startup, CEO yang memiliki startup yang sukses pun pasti akan mengatakan seperti itu, eksekusi yang paling penting. Jadi saya pikir ya kira-kira seperti itu gitu. Jadi pasar itu bisa dinalar, terus kemudian coba tanyakan ke banyak orang, teman-teman terdekat, atau target pasarnya kita, diskusikan secara santai atau mungkin secara ilmiah mungkin pendekatannya. Seperti itu. Oke, baik. Tadi Pak James juga sempat menyinggung sedikit nih tentang produk market fit. Nah, gimana sih kita bisa mengetahui bahwa kita sudah mencapai produk atau market fit? Oke. Mengenai market fit ya. Ini sih sebenarnya relatif karena banyak banget faktornya. Entah itu kita bisa nilai dari indikator fitur yang kita keluarkan, apalagi dalam proses validasi awal. Terus kemudian UI UX-nya mungkin. Jadi banyak faktor untuk menilai apakah produk kita ini sudah cocok untuk pasar yang kita tuju. Tapi paling penting itu sebenarnya kalau yang kami lakukan selama ini, feedback itu penting. Selain indikator lain ya, kalau misalnya produknya itu sudah mampu memonetisasi bisnisnya, terus kemudian sudah mempunyai pendapatan dengan bisnis model yang tepat. Tapi yang kami sering lakukan paling penting adalah mendapatkan feedback secara kualitatif dari target-target pasar kita, klien kita yang sudah menjadi klien kita tentang produk.
apalagi ketika berbicara soal fitur seperti itu. Jadi untuk bicara market fit ini relatif. Saya juga sempat berpikir tadi soal market fit ini. Mungkin ada jawaban yang lebih apa ya, textbook gitu, artinya normatif gitu soal market fit. Tapi menurut saya sangat relatif karena banyak faktor di situ. Tapi paling penting ketika feedback dan indikator yang kita tentukan itu sudah sesuai, ya saya pikir oke, produknya sudah cocok untuk pasar. Pun juga kita tidak akan berhenti untuk melakukan riset untuk pengembangan produk. Jadi saya pikir ya sambil berjalan seperti itu. Oke, kalau dari Bu Tami, bagaimana Bu? Oke, jadi kalau misalnya produk market fit, selain indikator yang tadi mungkin Mas Job sudah sampaikan juga, menurut saya itu produk market fit itu soal menemukan minimum viable produknya dulu. Jadi apa sih sebenarnya yang paling minimum yang kita bisa bikin dulu agar kita bisa coba untuk mencapai satu goals tertentu. Jadi kalau misalnya kita bikin startup kan kita punya banyak goals nih, goals besar, goals sedang, sama goals kecil. Misalnya untuk capai goals kecil dulu, minimum viable produknya seperti apa? Yang paling simpel untuk mencapai goals itu dulu gitu. Jangan pernah expect misalnya kita baru bikin versi 1, tapi kita pengen mencapai goals di aplikasi dengan versi 10 gitu. Itu bakal sulit gitu karena terlalu jomplang dan nanti timnya juga mungkin belum pas gitu untuk saat itu. Jadi coba temuin dulu minimum viable produknya, fitur-fitur minimalnya apa, fungsinya seperti apa, dan goals-nya itu apa dengan bikin fitur tersebut gitu. Oke, berarti ini ya Bu ya, indikator seperti buat, ukur, dan pelajari itu sangat penting ya Bu ya di dalam startup ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, saya ingin mendiskus sedikit tentang mesin pertumbuhan nih Bu. Mesin pertumbuhan seperti apa sih yang Ibu gunakan untuk menentukan laju pertumbuhan bisnis secara keseluruhan? Misalkan seperti churn rate, coefficient viral, ataupun lifetime value. Kalau buat ngukur laju pertumbuhan mungkin churn rate salah satunya, tapi sebenarnya kalau di Aruna kita pakai beberapa sih matriks pengukurannya tergantung dari divisi yang ngerjainnya divisi apa. Jadi memang beda-beda gitu. Cuma yang jelas gimana caranya kita bisa ngukur parameter goals besarnya dulu dari bisnisnya. Nanti kalau misalnya tim tech ya mereka mungkin punya burn down chart misalkan, atau misalnya kalau dari divisi sales atau dari sisi bisnisnya misalnya churn rate-nya atau misalnya GMV-nya kita ukur. Jadi ada banyak sih matriks yang dipakai, nggak cuma satu. Tapi memang kalau untuk teman-teman yang pendekatannya tech banget, karena kalau di Aruna kan kami ini seperti ada 2 industri ya dalam satu tempat, teknologi dan juga agribisnis. Jadi itu emang cukup lumayan kompleks pakai 2 pendekatan. Kalau misalnya teman-teman yang tech banget, saya bisa rekomen teman-teman memang buat ngikutin pendekatannya Lean Startup Method aja gitu, yang biar bisa development secara cepat, bisa scale up cepat juga. Gitu. Oke, lalu untuk dari Pak James, indikator pertumbuhan yang Bapak gunakan apa Pak di Kreasi X? Iya, ada beberapa indikator yang kami gunakan. Mungkin sudah seperti disampaikan juga dengan Mbak Utari, pada umumnya mungkin startup menggunakan beberapa indikator yang sama. Tapi kalau saya ngomong di momen sekarang, mungkin pendekatan yang paling sederhana itu sebenarnya juga tergantung dari bisnis modelnya. Jadi misalnya seperti salah satu produk kami, Kreasi Room, di situ bisnis modelnya mungkin sama seperti, biar lebih mudah saya coba kasih contohnya, seperti Spotify mungkin. Premium. Jadi dalam beberapa fitur yang kita bisa gunakan itu mungkin gratis, tapi kemudian untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap, komplit, berbayar. Kira-kira sederhana seperti itu. Nah, pendekatan yang kami lakukan ya, kami mengukur konversi antara pengguna berbayar, pengguna free, dan kemudian berbayar. Jadi dalam waktu 30 hari kami tentukan tingkat konversinya itu berapa. Kemudian dari berbayar, kemudian ke pengguna yang menggunakan beberapa kali untuk menghitung retensi penggunaan produknya. Itu saya pikir yang kami gunakan yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan di
momen ini buat referensi teman-teman. Oke, Seperti berarti itu. ya faktor konversi dari pengguna gratis kemudian ke pengguna premium feature itu yang jadi salah satu indikator yang Bapak gunakan ya Pak ya? Iya, salah satunya. Oke, baik. Nah, saya pengen tanya nih, sejauh apa sih MVP ini bagi Bapak Ibu? Seberapa pentingkah MVP ini bagi Bapak Ibu? Dan kemudian apakah MVP ini memang harus sudah apa ya? Apakah sudah harus fiturnya sudah berjalan sesuai yang diinginkan atau banyak celahnya pun juga nggak apa-apa sebetulnya dalam membuat MVP? Silakan mungkin dari Pak James dulu. Iya. Buat saya ini salah satu langkah yang penting di awal. Apalagi ketika ingin melakukan validasi di tahap awal ya, untuk ketika produk pertama kali dirilis. Jadi saya punya beberapa tim produk, beberapa product manager yang menginovasi atau membuat satu produk. Saya juga sering berdiskusi juga soal perihal produk ke Scrum Master saya, walaupun sebenarnya porsinya nggak sebesar dari si product manager. Nah, pentingnya adalah ketika saya ingin menguji apakah ide yang kemudian saya eksekusi ini cocok dengan target pasar saya. Paling penting di situ untuk MVP ini, minimum viable product ini. Mungkin singkatnya kayak gitu. Oke, baik. Untuk Bu Tari sendiri, pandangannya mengenai MVP? Saya setuju sih dengan Mas James juga, karena MVP itu mungkin buat startup kayak satu hal yang sangat penting ya kalau saya bilang. Maksudnya kalau misalnya kita itu tadi MVP kan jadi minimum yang kita lakuin tuh segini biar kita bisa ngetes salah satu goals kita gitu, bisa tercapai atau enggaknya. Kalau misalnya kita nggak bikin MVP, kita jadi terlalu luas nanti standarnya. Jadi kayak kita pengen bikin yang paling sempurna, akhirnya timnya sibuk nih development nggak launching produknya gitu. Jadi itu yang akhirnya jadi nggak jalan-jalan, jadi nggak ada bisnis modelnya karena nggak ada standar MVP kita itu sampai mana. Jadi MVP penting banget dan memang perlu dibikin standarnya aja sih, dibikin kesepakatan dengan tim foundersnya kayak MVP kita mau sejauh apa dan hasil yang kita harapin apa gitu. Oke, lalu untuk meraih pengguna yang maklum terhadap MVP kita itu bagaimana, Bu? Oke, nah jadi memang kalau misalnya kita baru punyanya MVP, berarti kan yang kita tes juga nggak bisa masif. Bisa jadi misalnya kita ada istilah kayak semacam A/B testing lah, atau ada istilah semacam tes produk lah. Nah itu memang kita harus sudah menentukan nih segmen siapa yang bisa kita tes dan kita bisa dapat feedback. Karena dengan MVP itu yang kita expect adalah feedback. Jangan kita bikin MVP, kita expect mereka udah langsung memuji. Justru kalau misalnya dapat feedback negatif itu coba didengerin, karena bisa jadi disitulah ada hal yang kita bisa pakai untuk improve aplikasi kita sendiri gitu. Saya kasih contoh di kasus Aruna dulu, malahan awalnya kita itu bikin MVP-nya terlalu canggih gitu. Kita bikin nelayan itu punya waze untuk menangkap ikan. Jadi mereka kayak tinggal pakai handphone, terus mereka bisa pergi menangkap ikan ke laut dengan handphone tersebut. Feedback yang pertama kita dapat adalah nelayan nggak suka bawa handphone ke laut karena nanti handphonenya jatuh dan rusak. Feedback kedua yang kita dapat, kita tetap ngotot bawa handphonenya dan kita ikut ngelaut. Ternyata nelayan bisa tahu lokasi penangkapan ikan tanpa perlu dilihat handphone. Mereka cukup lihat arah angin dan bintang. Artinya produk kita nggak valid. Dan kita harus siap dengan feedback seperti itu, karena nanti kita bisa dapat lagi masukan yang lain yang akhirnya bisa nge-improve dari produk kita. Gitu. Bisa jadi berubah-berubah akhirnya. Dari MVP-nya bisa jadi ada tambahan fitur. Dulu juga bikin aplikasi pertama kali dirubah lagi, ternyata hurufnya terlalu kecil. Yang kayak gitu-gitu kan semua bisa kita dapat, tapi kita jangan langsung nyebar ke semua orang. Pilih beberapa lokasi yang mungkin biasa disebut dengan istilah pilot project. Jadi lokasi percontohan kita di satu titik dulu. Oke, untuk Pak James. Ya, halo. Halo, iya Pak James. Ya gimana? Apa namanya tadi
untuk menjamin tadi saya kan sempat bicara tentang sama Bu Tami itu mengenai bagaimana kita meraih konsumen yang maklum terhadap MVP kita. Nah, kalau Pak James sendiri bagaimana Pak menilainya Pak? Untuk meraih customer yang maklum sama MVP kita. Ini kan tadi Pak James bilang bahwa MVP ini masih banyak kurangnya. Nah, untuk menemukan konsumen yang maklum terhadap kekurangan itu bagaimana Pak? Ya, saya pikir di tahap awal itu kompromi itu harus tinggi ya. Kadang si developernya, apalagi yang melakukan itu foundernya langsung dengan idenya dia, dengan sikap idealisnya tentang satu fitur yang mungkin dia merasa yakin, pun tanpa uji coba terlebih dahulu. Saya pikir ya di masa-masa itu kompromi itu harus tinggi. Makanya perlu nyari co-founder yang kira-kira bisa menjaga keseimbangan gitu. Dan feedback untuk tahap awal di fitur awal pengembangan itu sangat-sangat penting. Terutama paling banyak itu di masalah interface. Dari pengalaman saya ya, paling banyak di masalah interface. Kemudian seperti fitur login pun itu punya faktor yang sangat besar. Kalau kita pengen ngomong teknis soal itu, soal fitur login pun itu sangat memiliki peran besar. Misalnya apakah user akan melakukan login secara manual, masukkan nama, email, atau melakukan lewat akun Google-nya, di mana belum tentu semua orang memiliki akun Google, atau menggunakan akun Facebook atau Twitter, yang belum tentu semua orang punya akun tersebut. Jadi di satu fitur itu pun sangat kompleks gitu untuk dibicarakan gitu, dan saya pikir menempatkan sikap untuk kompromi, terutama bagi founder-founder yang idealisnya lumayan tinggi. Ya saya pikir MVP ketika menentukan fitur awal yang sangat sederhana itu saya pikir fase yang di mana founder akan belajar banyak hal soal produk terutama bisnisnya. Oke, baik. Gitu. Nah, salah satu hal yang menjamin kesuksesan sebuah startup adalah kemampuan startup tersebut dalam beradaptasi. Dan untuk beradaptasi, startup tersebut harus terus melakukan adjustment atau penyesuaian dan pivot atau banting setir. Nah, apakah Bapak Ibu memiliki tips dan trik khusus agar proses penyesuaian dan banting setir tersebut bisa berjalan secara lancar? Mungkin dimulai dari Pak James dulu. Oke. Paling pertama itu saya pikir setiap bisnis itu harus punya standar pencapaian, entah secara finansial atau usernya, pertumbuhan usernya, penggunanya. Jadi setiap produk itu harus punya standarnya. Kira-kira yang mau dituju itu apa, KPI-nya apa, dan itu relatif. Nah, terkait dengan pivot atau banting setir, ini kalau ngobrol soal pengalaman saya, karena sebelumnya saya punya pengalaman beberapa usaha yang kemudian terus berganti teknologi, ada yang bukan teknologi. Kemudian di Crazy X kita punya satu bisnis model yang terpaksa harus di-pivot karena marketnya kurang fit. Ya saya pikir itu konsekuensi. Sebagai contoh di awal ketika saya di Makassar pertama kali merintis usaha, fokus kami itu menjual kapasitas iklan di ruang-ruang terbuka dan tertutup untuk pihak ketiga. Saya fokuskan waktu itu UMKM, jadi mereka itu bisa beriklan secara murah bahkan gratis gitu. Kemudian pertama kali saya bawa ke Jogja, dan ternyata di sana selain pesaingnya banyak, orang-orang atau UMKM itu merasa nggak perlu lagi beriklan di situ karena ya mereka punya sosial media. Nah, mungkin di masa-masa itu lumayan sedikit signifikan antara informasi yang di kota saya atau kota asal saya dengan Pulau Jawa. Nah, mau tidak mau dengan teknologi yang ada, ya kita rubah bisnis modelnya. Dulu kami tawarkan buat UMKM untuk iklan, sekarang berubah untuk keperluan perusahaan. Seperti itu. Jadi pertama sesuaikan dulu standarnya sebelum melakukan pivot. Apakah memang betul-betul
yang tidak bisa lagi untuk dicapai, baru kemudian dilakukan. Tapi sebelum mempertimbangkan itu, kadang-kadang faktor timing juga itu berpengaruh sekali lagi. Jadi saya di momen ini mungkin fokus ke masalah timing ya, karena ini penting sekali. Jangan sampai mungkin teman-teman punya pertimbangan berdasarkan nalar aja gitu, perlu dirubah. Tapi ternyata berapa bulan kemudian bisnis modelnya lebih fit gitu, karena ada pemain lain yang berhasil melakukan. Bahkan di situasi saya pun saya pernah mendapatkan hasil seperti itu. Di Jogja gagal, tapi ternyata di Semarang berhasil. Seperti itu. Jadi perlu hati-hati juga untuk penyesuaian. Mungkin di hal ini memiliki mentor yang tepat itu saya pikir perlu. Coba diskusikan dulu dengan co-founder, mentor atau ke mentor teman-teman, karena akan banyak pertimbangan. Saya bahkan melakukan pivoting itu sudah berkali-kali gitu untuk beberapa produk yang lain. Kadang saya harus diskusikan, kadang karena saya pengennya cepat, ya saya nggak diskusikan dulu, dan lebih sering gagal gitu hal yang nggak saya diskusikan. Ya 50-50 lah, nggak semua juga. Seperti itu. Ya, dari saya kira-kira seperti itu. Baik. Kalau dari Bu Tari sendiri, ada nggak Bu tips dan trik supaya startup yang baru ini tuh bisa melakukan adjustment atau penyesuaian dan pivot atau banting setir itu secara sempurna gitu Bu? Ada nggak kira-kira? Kalau saran dari saya adalah pertama harus ketahui dulu tujuan pivotnya apa. Karena gini, pivot itu bisa berangkat dari mana? Pivot itu bisa berangkat dari misinya perusahaan, misinya bisnis yang kita buat. Kita pengen melakukan apa nih? Ibaratnya kalau dianalogikan, misalnya kita dari Jakarta mau pergi ke Bandung, misalkan gitu. Kita udah tahu nih tujuan akhirnya mau ke Bandung. Dan awal rencananya kita itu adalah misalnya kita berangkat pakai kereta. Tapi dalam perjalanannya ketika misalnya mau dapat kereta, kita harus menggunakan travel karena misalnya keretanya penuh. Nah, sebenarnya kan selama kita tahu tujuannya ke sana, itu kita jadi lebih jelas aja gitu, mesti pivotnya ke arah mana. Kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang clear, akhirnya ada peluang sedikit, kita bisa kayak tertarik. Misalnya, kalau contoh kasus di case saya gitu, saya ingin fokus ke perikanan laut gitu. Ternyata di perjalanan ada yang nawarin saya untuk kehutanan, atau misalnya ada yang nawarin saya di industri pertanian. Mungkin mirip, kelihatan mirip, tapi itu nggak fokus gitu, dan itu keluar dari tujuan yang mau saya lakukan gitu. Nah itu kan berarti bisa jadi pivotnya bisa berubah, karena salah satu penyebab bisnis bisa gagal adalah mungkin dari founding team yang nggak fokus mengerjakan itu gitu. Jadi kuncinya adalah ketika mau pivot kita udah tahu tujuannya, dan yang kedua ya kita fokus sama tujuan kita, bukan fokus sama hal-hal lain gitu. Kalau memang udah punya tujuannya. Terus setelah itu nggak ada yang namanya pivot itu langsung berhasil. Bahkan ketika bisnis semakin besar pun, maka dia akan terus-terusan melakukan pivot. Untuk apa? Karena pivot itu mungkin bisa jadi dibilang bagian dari inovasi juga, agar perusahaan itu bisa tetap survive dan mencapai dari sisi tujuannya itu sendiri. Bisa dihitung berapa banyak perusahaan sekarang, bahkan yang kecil, mau yang besar, semuanya pivot di kondisi pandemi kan. Karena itu adalah cara mereka untuk survive. Jadi pertanyaannya apakah pivot itu bisa langsung berhasil? Saya bilang enggak. Tapi kalau misalnya pivotnya sudah dipertimbangkan matang-matang dan dengan tujuan yang jelas, mungkin akan sedikit mengurangi resiko gagal gagal pivot itu mungkin bisa dikurangi gitu dengan punya tujuan yang lebih clear juga. Gitu. Oke, nah Bu Tari sendiri pernah nggak sih Bu gagal dalam pivot ataupun adjustment, dan bagaimana cara Ibu menghadapi kegagalan tersebut? Kalau gagal pivot sih mungkin bukan gagal pivot ya, karena menurut saya kalau disebut gagal enggak, tapi justru pivotnya berkali-kali aja gitu. Jadi kalau di Aruna seperti yang saya bilang waktu awal, Aruna itu pengen bikin awalnya pengen bikin alat buat ngebantu nelayan bisa mancing lebih cepat, dapat ikan lebih cepat. Ternyata kan pivot tuh ganti kita bikin platform buat dapat produk dari nelayan langsung ke pembeli, 1 kilo pun bisa. Ternyata pas perjalanannya di feedback misalkan tampilan aplikasinya kurang menarik, terus misalnya logistiknya kita belum tersedia, jadi kita rubah lagi, pivot lagi. Sampai ada satu titik di mana Aruna itu mengalami fase dead of valley. Jadi kalau di startup tuh biasa ada kayak kurva gitu, di kurva itu ada satu titik yang mana kayak startupnya itu kebanyakan mati di titik itu.
kalau misalnya nggak berhasil survive. Biasanya faktornya ada banyak. Salah satunya kehabisan modal, atau misalnya udah foundingnya pecah misalkan, atau misalnya udah nggak ada market atau terhantam regulasi. Jadi ya udah bisnisnya nggak bisa dilanjutin. Nah, yang kami lakukan di stage itu adalah kita cuma sama-sama punya visi pengen bisnis ini jalan di antara kami para foundersnya saat itu. Kita pengen bisnisnya jalan, ya udah kita pivot secara ekstrim. Dulu kami itu sampai bawa penonton bayaran dari kampus-kampus untuk nonton di stasiun televisi. Jadi kita sampai pivot se-ekstrim itu. Dan waktu kita udah jalanin itu, terus kita kan emang suka kayak baca atau misalnya banyaklah belajar dari bisnis-bisnis orang lain, karena zaman kami dulu itu masih sulit dapat mentor yang bagus, jadi banyakannya belajar-belajar dari internet. Ternyata kami jadi tahu juga kalau Airbnb pun foundersnya dulu biar Airbnb bisa besar mereka jual sereal. Jadi kami kayak makin yakin, oh kita nggak sendiri pivot. Ada juga orang-orang yang melakukan pivot ekstrim untuk memastikan bisnisnya tetap bisa jalan. Jadi kami lanjutin, terus kami cari proyekan bisnis, kami cari kerja sambilan. Tapi uangnya itu nggak kami pakai untuk diri sendiri, kami sisihkan sebagian untuk bikin bisnisnya Aruna tetap bisa jalan saat itu. Sampai akhirnya berhasil transaksi dan bisa berjalan sampai sekarang. Jadi itu balik lagi, kalau misalnya pivotnya dari awal nggak ada tujuan, ngerjain yang macam-macam pun nggak akan bisa kecapai, karena tadi nggak tahu goals-nya itu mau kemana gitu. Nah, kalau Pak James sendiri pernah nggak Pak mengalami pivot yang ekstrim seperti Bu Utari ini? Beberapa kali pernah. Jadi seperti saya bilang tadi, mungkin dari mungkin ada puluhan kali saya mencoba untuk 1 atau 2 produk itu, puluhan kali saya mencoba melakukan pivoting. Dan seperti saya katakan tadi ya, keberhasilan dan gagalnya itu ya 50-50. Artinya untuk meminimalisir itu ya paling penting seperti saya katakan tadi, komunikasikan dulu. Pun misalnya sudah terjadi, ya saya pikir ya kalau nggak mau di pivot ya tutup aja gitu. Kalau memang akhirnya terlalu banyak memakan biaya, artinya produk-produk yang mengganggu pengembangan produk yang lain, misalnya satu startup memiliki banyak produk, ya saya pikir ya ditutup aja. Faktor paling penting juga itu memilih product manager yang tepat. Karena misalnya si CEO-nya punya satu visi soal produk, saya percaya orang yang menjalankan itu lebih paham gitu, karena mereka terlibat sehari-hari, mulai dari ide, pengembangan, sampai distribusinya. Jadi saya pikir seperti itu. Untuk berjaga-jaga, terlebih dahulu coba dikomunikasikan dengan mentor atau co-founder, orang terdekat. Komunikasikan dengan tim juga penting, tim produk. Terus kemudian ketika itu sudah terjadi, ya saya pikir pilihannya 2 tadi. Perlu diukur juga apakah masih memungkinkan untuk dilakukan pivoting, apalagi kalau teknologinya lumayan kompleks, artinya sudah melakukan berbagai macam riset dan makan banyak biaya. Saya pikir itu bisa jadi pertimbangan juga. Tapi kalau memang betul-betul sudah tidak bisa berkembang lagi, ya tutup aja. Seperti itu. Baik. Nah, tadi Bu Utari sempat menyampaikan bahwa sebuah startup di awal bisnisnya itu tidak bisa menargetkan konsumen massal. Nah, saya ingin bertanya Bu, kira-kira sudah berapa kali sih Aruna melakukan proses penyesuaian dan banting setir dari konsumen awal atau early adopter hingga konsumen massal atau late majority? Kalau misalnya mencari early adopternya kayaknya nggak terlalu sering ya. Karena begitu di awal bikin MVP-nya itu kita langsung kayak 1-2 kali aja ngecek apakah bisa dipakai atau enggak aplikasinya. Terus habis itu baru kita memang udah research dulu. Makanya tadi research di awal itu penting banget. Minimal dia bisa mengurangi jumlah kesalahan kita waktu udah mulai uji coba gitu, masa testing. Nah itu kami udah testing dulu, udah sempat bahkan interview dulu, FGD dulu, itu kami lakuin juga supaya dapat feedback, baru akhirnya bisa di-execute gitu. Jadi sih paling 1-2 kali sih kalau di Aruna. Lalu untuk Pak James, pernah nggak Pak melakukan pivot dari early adopter hingga late majority? Saya kurang tahu pastinya beberapa kali, karena selain riset sebelum rilis produk kami lakukan juga ketika di pasar pun juga kami lakukan riset, terutama untuk pemasaran dan metode penjualan
kira-kira funnel yang sales funnel yang tepat seperti apa. Jadi saya kurang bisa pastikan ya. Sudah beberapa kali kami lakukan, dan dari pengalaman paling penting itu ketika harus melakukan penyesuaian itu sebaiknya dilakukan di awal, ketika jumlah pengguna itu masih sedikit. Ya mungkin jeleknya ya feedback yang kita dapat pun sedikit. Karena ketika sudah mulai banyak pengguna, perilaku semakin banyak gitu. Dan di tahap itu saya pikir akan sangat sulit ketika harus melakukan penyesuaian untuk fitur-fitur yang lebih kompleks. Ya, saya pikir kalau kita ngobrol dengan teman tentang perubahan di satu aplikasi, perubahan tampilan satu aplikasi, pasti akan banyak dapat feedback gitu. Ada yang mungkin tidak suka atau suka, tapi dari pengalaman saya ketika saya bertanya, lebih banyak yang kurang suka gitu. Orang mungkin sudah nyaman dengan tampilan yang interface yang sekarang gitu, ketika dirubah dan merasa tidak nyaman, ya saya pikir akhirnya mengorbankan experience. Jadi dari saya mungkin itu, dari pengalaman saya. Oke, baik. Ini kita sekarang masuk ke funding ya, Pak. Saya ingin bertanya nih, hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin menggalang dana dengan investor? Mungkin dari Pak James dulu. Oke, secara normatif sih ya, saya nggak berbicara di tingkatan series mana ya, entah di awal atau berikutnya, tapi secara umum mungkin lebih tepat untuk di awal ya. Saya pikir yang paling penting itu secara normatif pasti soal traksi dari produknya. Terus ya yang normatif seperti apakah sudah memiliki bisnis model yang tepat, sudah diuji. Saya pikir secara normatif itu. Tapi dari pengalaman saya seorang investor, dan mungkin ketika saya pun berinvestasi ke satu perusahaan akan berperilaku yang sama. Jadi dari pengalaman saya ketika saya bertanya ke investor saya kenapa ingin berinvestasi di perusahaan saya, dia mengatakan bahwa saya tidak berinvestasi di perusahaan ini, saya berinvestasi di kamu. Artinya dia berinvestasi ke sumber daya manusianya. Nah, dengan hal seperti itu teman-teman mungkin bisa menyimpulkan kira-kira apakah yang perlu dipersiapkan itu hal-hal yang normatif tadi atau mungkin individu teman-teman gitu. Artinya bukan saya juga secara personal, artinya tim saya begitu. Bagaimana saya cara berkomunikasi dengan teman saya. Paling penting ketika saya pun berkomunikasi dengan calon investor itu seberapa meyakinkan saya ketika berbicara. Kemudian track record saya seperti apa. Dan dari pengalaman saya seperti itu. Mereka itu berinvestasi di people. Seperti itu. Nah, kalau dari Bu Utari sendiri bagaimana, Bu? Sorry, tadi pertanyaannya lebih ke bentuk investasinya atau gimana ya? Iya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menggalang dana, Bu. Fundraising. Oh iya, jadi kalau yang penting kalau misalnya kita mau fundraising adalah kita udah punya planning yang clear dulu sih, fundraisingnya mau dipakai buat apa. Jadi itu tadi, karena saya bilang kan keberhasilan satu bisnis bukan cuma ditentuin dari apakah bisa dapat investor atau enggak, tapi gimana caranya dengan dapat investor bisnisnya bisa jadi lebih besar dan berkembang lagi. Karena kalau misalnya kita udah buka investasi artinya kita udah siap untuk scale up bisnisnya. Jadi itu yang harus diperhatiin dulu, planningnya seperti apa, gimana, apa yang mau dilakuin, dan itu karena pasti akan ditanyain sama calon investor juga. Kalian ngajuin uang segini, uangnya memang mau dipakai apa, tujuannya apa, mau dicapai dalam waktu berapa lama, itu yang penting. Yang kedua sih soal traction juga. Traction itu gimana caranya ketika kita maju dan ingin dapat investasi, kita udah punya pembuktian-pembuktian dulu nih. Misalnya ini udah bisa berhasil di skala segini, makanya kita pengen scale up jadi skala yang lebih gede lagi gitu. Terus yang terakhir sih teknis sebenarnya, tapi lebih ke masalah administratif. Kebanyakan kesalahan dari startup team adalah ketika dia develop satu bisnis kurang memperhatikan soal masalah administratif. Padahal menurut saya penting banget.
Administratif itu meliputi semua pencatatan laporan keuangan dasar, terus habis itu bukti pengeluaran, memisahkan anggaran pribadi dan anggaran bisnis, memisahkan rekeningnya juga, terus punya mutasi yang jelas, terus juga memikirkan soal legalitasnya, membaca semua dokumen legal di awal secara penting gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin nantinya ketika proses, jadi kalau kita dapat investasi itu ada yang namanya proses due diligence, jadi ketika nanti proses due diligence kita jadi sedikit lebih mudah. Kalau misalnya kita baru mau ngeberesin itu pas udah ada jalan investornya, nanti akan lebih rumit gitu, karena butuh waktu buat mempersiapkannya. Oke, nah kira-kira ketika perusahaan startup baru akan melaksanakan proses penggalangan dana di tahap seed funding, kira-kira profil investor seperti apa sih yang sebaiknya dicari oleh perusahaan tersebut, Bu? Saya ada beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah cari inkubator bisnis aja. Kalau tahapnya masih seed ya, masih awal banget. Karena kalau di inkubator bisnis itu kan biasanya mereka lebih kayak bisa nyediain mentor juga, terus bisa juga ngebantu ngebentuk. Karena kalau masih tahap seed kan masih awal banget ya, biasanya idenya bisnisnya belum tahu, masih harus dibentuk lah gitu. Atau opsi kedua adalah cari angel investor. Angel investor tuh biasanya tipikalnya mereka perseorangan atau misalnya individu, atau memang ada kok beberapa venture capital yang dia memang skalanya angel investor yang dia mau kasih funding dalam skalanya mungkin nggak besar, tapi memang bakal di-challenge kalian untuk ngelakuin banyak hal gitu dan melakukan pembuktian di stage itu juga. Atau banyak juga yang misalnya dia nggak nyari investor di tahap seed, tapi dia misalnya cari ke family and friends, jadi lebih ke teman atau ke keluarga yang justru mau investasi buat kita sampai kita pengen ngebuktiin bisnisnya dulu. Jadi ada 3 opsi itu sih. Oke, bisa bootstrapping ya berarti ya, Bu? Iya, bootstrapping mungkin lebih bagus kalau memang bisa buat dilakuin. Oke, lalu untuk Pak James sendiri, Pak, kira-kira profil investor seperti apa sih yang harus dicari ketika kita baru di tahap seed funding? Oke, pertama saya sepakat soal bootstrapping. Jadi di awal saya merintis startup, pikiran saya seperti itu. Kalaupun saya misalnya harus mencari sumber daya terdekat, ya paling dari teman mungkin atau keluarga. Kalau saya sendiri ketika pertama kali merintis itu dari teman. Jadi coba saya presentasikan ide saya ke sana-sini, kemudian menarik orang tersebut kalau saya pikir cocok ya saya tarik jadi salah satu co-founder dan kemudian ya kita jalan gitu. Nah kalau soal ngomong soal profil ya, entah dia angel investor atau venture capital, mungkin yang paling mudah dianalogikan, cari yang persis seperti Jipyong. Itu paket komplit buat pertama dia berada di perusahaan pendana yang saya pikir strategis. Kedua, bisa menjadi mentor yang baik. Mentor yang baik ya relatif ya. Dari profil orang ini ya mungkin yang ngomongnya belak-belakan gitu, ngomong jujur gitu. Dan saya pikir ini kadang perlu kita dengar sebagai masukan. Ya saya pikir seperti itu profil yang paling penting yang dari awal juga saya tekankan ya, soal mentor itu satu hal yang paling harus teman-teman miliki. Karena jalan tanpa arah pun itu sangat sulit walaupun kepastiannya itu ya 50-50 gitu. Tapi untuk memastikan bahwa bisnis ini berjalan pada track yang lurus, ya saya pikir perlu beberapa orang yang bisa menjadi mentor. Mungkin bukan cuma satu, mungkin lebih dari satu gitu. Saya pikir seperti itu. Oke, berarti ini ya Pak ya, cari investor yang profilnya kurang lebih seperti Han Ji Pyong ya. Betul. Oke, kita sedikit menyinggung soal SDGs ya, Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya, menurut Bapak dan Ibu ini apakah startup dapat berperan dalam menjamin keamanan pangan di Indonesia? Mungkin dari Bu Tari dulu nih, yang relate. Kalau ditanya mungkin atau enggak sih jawabannya mungkin banget ya. Tinggal gimana biar kita tuh bisa lebih didukung. Maksudnya didukung itu dalam artian kadang misalnya contoh di perikanan lagi ya, karena memang saya di industri itu. Kalau misalnya kita ngomongin soal ketahanan pangan, menurut saya konsep paling pentingnya adalah kita bertahan dengan apa yang kita punya dulu. Nah, misalnya contoh di Indonesia, kita itu kalau misalnya mau bertahan dengan apa yang kita punya in terms of seafood, kita punya banyak banget gitu.
Tapi tahu nggak komoditas ikan nomor 1 yang paling disukai orang Indonesia itu ikan apa? Ikan salmon. Ikan salmon itu ikan impor dari luar negeri. Jadi gimana caranya ketahanan pangan itu bisa terbentuk kalau rakyatnya aja tidak mencintai hasil produk buatan negeri sendirinya, atau misalnya pangan yang ada tersedia di negeri sendirinya gitu. Itu sih menurut saya konsep ketahanan pangan. Kalau misalnya ditanya apakah startup-startup yang ada sekarang bisa mendukung itu, bisa. Tinggal gimana caranya kita saling support aja gitu. Kalau misalnya ada, sekarang sih udah banyak berubah ya, kalau ada produk-produk dalam negeri udah lebih banyak disupport gitu. Dengan begitu sih ketahanan pangan buat kita sendiri harusnya bisa terbentuk. Kalau ngomongin SDGs, kalau di Aruna mungkin yang below the water sekali ya, yang paling relate gitu. Untuk Pak Jim sendiri, Pak, bisa nggak kira-kira startup itu membantu pemerintah menjamin keamanan pangan di Indonesia? Oke, ya perusahaan Mbak Utari mungkin paling pantas untuk menjawab ini yang berdasarkan pengalamannya. Kalau dari saya, jelas pasti bisa. Karena startup itu pola pikirnya, apalagi kalau kita definisikan yang berbasis teknologi. Jadi setiap inovasi yang dilakukan itu merupakan lompatan yang bukan cuma 1 kali, tapi mungkin 2 atau 3 kali. Dan satu-satunya saya pikir saat ini yang mampu melakukan transformasi, ya saya pikir industri ini gitu. Artinya percepatan untuk pengembangan di bidang pangan terutama. Saya punya beberapa kenalan yang merintis usaha, entah di masa persiapan atau pelaksanaan hingga pengawasan terkait dengan teknologi pangan. Itu sudah sangat maju dan saya pikir ini pemerintah perlu untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta. Dan kalau kita ngomong soal hal ini, ya saya pikir swasta perlu dilibatkan. Ada perusahaan yang bergerak di bidang pertanian misalnya, yang mengembangkan teknologi berbasis blockchain. Kalau kita ngomong blockchain, bicara soal kriptografi, artinya data-data yang penting yang mungkin nggak bisa kita deteksi dengan teknologi sederhana, itu bisa mereka himpun dan kemudian simpulkan kira-kira keputusan apa yang perlu diambil untuk langkah selanjutnya, entah oleh pemerintah atau lembaga yang mereka inisiasi. Seperti itu. Jadi saya pikir startup atau perusahaan rintisan ini sangat bisa untuk membangun ekosistem pangan yang ketahanan pangan yang lebih baik gitu. Oke. Nah, kemudian budaya SDG seperti apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu ini di perusahaan masing-masing? Mungkin dari Pak James deh. Ya. Pertama kalau soal SDG sebenarnya kami nggak punya concern ke sana. Tapi ketika saya berpikir soal SDG ini, ya mungkin kami dari beberapa riset itu terkait dengan energi alternatif. Jadi beberapa produk kami ataupun juga misi kami untuk merubah ruang kantor menjadi produktif dengan indikator tingkat partisipasi atau kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas. Energi ini salah satu overhead cost yang mungkin bisa kami carikan solusinya gitu. Di sisi lain itu juga kami melakukan penghematan terhadap atau pemborosan terhadap energi yang tidak diperlukan. Terus kami juga berusaha terlibat dengan beberapa universitas terutama untuk menghasilkan soal riset karena saat ini kami juga sangat fokus dengan AI untuk beberapa produk yang sedang kami kembangkan. Jadi porosi atau keberadaan universitas buat ekosistem produk kami sangat-sangat dibutuhkan. Artinya kami berusaha mencari instansi atau institusi yang strategis untuk pengembangan produk kami yang secara tidak langsung juga merubah atau memberi manfaat ke perusahaan entah secara langsung atau tidak langsung. Lalu untuk dari Bu Utari, budaya SDG seperti apa yang sudah diterapkan di perusahaan? Salah satu value yang ada di Aruna kalau relate sama SDGs 14 soal below the water itu adalah sustainability dan traceability, dan itu yang memang kita implementasiin di teknologinya kita. Jadi gimana caranya nelayan itu bukan sibuk menangkap yang banyak sampai merusak lingkungan, tapi gimana cara kita ikutin regulasi yang ada untuk menangkap dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Terus juga kita tracing nelayan melakukan penangkapan ikan di mana, lokasinya apa gitu. Jadi hal-hal itu yang kita jadiin culture untuk komunitas nelayan yang ada di Aruna. Oke.
Baik, yang terakhir mungkin saya ingin bertanya, kira-kira ada nggak sih buku yang Bapak Ibu sarankan untuk dibaca bagi calon founder startup di webinar ini? Mungkin dari Bu Utari. Pertanyaan ini dulu saya ajukan waktu saya masih awal bikin startup, saya tanya ke mentor saya. Itu catatannya terlalu banyak ya. Banyak banget, saya sampai bingung mesti kasih beberapa saran. Tapi buku yang menarik menurut saya itu adalah ada 2 sampai 3 sih. Mungkin kayak buku dari pertama buku yang Jepang, pendekatan Jepang yang Ikigai, menurut saya itu penting karena balik lagi sebelum bikin bisnisnya mungkin temuin purpose-nya dulu kali ya, tujuannya apa. Jadi Ikigai, terus habis itu ada juga buku misalnya yang dari Robert Kiyosaki soal cash flow quadrant. Jadi biar punya gambaran dari berbagai aspek luasnya dulu, baru habis itu mungkin bukunya Steve Blank yang soal startup juga, startup method. Nanti itu lebih ke teknisnya. Jadi kalau saran saya cari dulu buku-buku tentang purpose hidup gitu, tujuan-tujuan hidup. Habis itu belajarin juga buku tentang startup, kebanyakan karyanya Steve Blank itu. Terus habis itu baru mungkin bisnis model Canvas juga pelajarin. Terus setelah itu mulai ke buku-buku yang menciptakan habit. Habit itu misalnya buku mindfulness atau misalnya bisa juga buku dari Seven Habit-nya juga Stephen Covey kalau nggak salah. Jadi buku tentang gimana ngebentuk habit kita. Jadi dengan begitu sih, dengan banyak baca buku kita punya punya banyak referensi. Tapi saya yakin nggak semua founder startup juga suka buku, jadi mungkin bisa cari pendekatan lain karena sekarang medianya udah banyak banget, nggak cuma dari buku aja. Tapi menurut saya buku adalah masih jadi opsi nomor 1 untuk ngebentuk pola pikir gitu. Kalau Pak James, ada nggak Pak saran buku bagi calon founder startup di webinar ini? Saya rekomendasikan buat teman-teman itu membaca buku judulnya Zero to One. Penulisnya itu Peter Thiel. Kalau nggak salah itu mantan partnernya Elon Musk. Dulu di PayPal apa ya? Ya, PayPal. Ya. Jadi buku itu pun saya baca sudah berkali-kali. Mungkin terakhir kemarin saya baca itu sudah yang ke-6 kali. Itu buku yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang baru pertama kali ingin merintis ataupun mungkin sudah berjalan, karena banyak perspektif soal industri yang teman-teman lagi jalani sekarang dari buku itu. Oke. Ada lagi mungkin Pak saran buku yang lain? Buku lain ya mungkin sama seperti Mbak Utari bilang, sebenarnya ya penting juga buku-buku yang membangun motivasi atau referensi. Selain buku, mungkin film. Jadi film yang ya teman-teman kalau berlangganan Netflix cari aja kata kunci bisnis atau mungkin money atau startup mungkin. Di situ bisa teman-teman temukan banyak film yang mungkin juga awalnya itu referensinya dari buku. Tapi untuk buku yang sementara saya baca terakhir, kemarin saya baca kembali lagi soal Zero to One. Sebelumnya saya baca soal biografinya Steve Jobs. Penulisnya, saya lupa nama penulisnya siapa. Siapa gitu? Iya, Walter Isaacson. Iya, Walter Isaacson kalau nggak salah. Ya, Walter Isaacson. Yang versinya dia ya. Ya, itu salah satu referensi. Jadi coba cari teman-teman mungkin punya tokoh-tokoh idola dan seperti mungkin selain Steve Jobs ada Jack Ma, ada Elon Musk misalnya, atau ya siapa lagi kira-kira orang-orang yang sukses di bidang teknologi ini, ya teman-teman cari aja biografinya. Mungkin belajar dari biografi itu lebih mudah dipahami ya. Kemudian pelan-pelan ya mulai ganti buku-buku bacaannya, hal-hal yang motivasi juga oke, seperti buku Stephen Covey tadi. Terus ya mungkin itu. Kalau dari film mungkin film startup itu ya Pak? Oh ya startup itu karena waktu senggang aja ya, lebih banyak dramanya sih itu. Kalau misalnya teman-teman yang mau pitching, mungkin dulu saya waktu masih awal-awal itu rajin nonton ini sih serial di YouTube sih saya nyarinya, tapi nggak tahu sekarang udah ada season barunya atau belum, namanya Shark Tank. Jadi itu kayak ajang buat pitching dan di situ kita bisa dapat gambaran sebenarnya
biasanya kalau kita pitching nanti investor itu bakal nanya apa aja. Nah itu biasanya sih saya nonton itu di YouTube buat belajar cara-caranya orang luar kalau misalnya pitching itu gimana. Ya, baik. Tadi saya sempat sempat tertarik sama hal yang sedikit disampaikan sama Bu Tari tadi tentang startup di seed funding itu sebaiknya mencari dana entah dari angel investor atau dari crowdfunding gitu, atau mungkin dari inkubator program. Nah, di How Price ini sebenarnya juga kurang lebih sama modelnya seperti inkubator bisnis juga. Jadi nanti at the end of the day ketika mereka sudah sudah kita berikan training dan pelatihan, itu mereka akan punya potensi untuk didanai hingga mencapai 1 juta USD. So teman-teman, bagi yang punya ide startup, dipersiapkan idenya, terus kemudian digali lagi lebih dalam masalahnya, terus kemudian jangan lupa nonton sesi ulang webinar ini. Kalau mau recordnya kita akan berikan. Terus kemudian kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau langsung bertanya, itu silakan di akhir pertanyaan itu ditulis on cam. Jadi kita bisa tahu kalau kalian mau menanyakan pertanyaan secara langsung. Silakan teman-teman dituliskan di kolom komentar. Sambil menunggu, saya mungkin mau tanya ke Bu Tari. Kalau Bu Tari, suka nggak sih Bu baca bukunya Eric Ries yang judulnya The Lean Startup? Suka, tapi menurut saya buku itu lebih ke benar-benar itu buku yang teknikal. Jadi kalau di kami kan foundersnya ada 3 tuh. Emang karakter buku yang disuka juga beda-beda sih masing-masing. Kalau saya lebih sukanya mungkin karena yang saya kerjain kebanyakan lebih ke gimana tim development, gimana internal bisa speed up untuk strategic internal. Terus kalau misalnya teman saya yang strategic eksternal, dia lebih suka buku teknikal kayak gitu. Jadi referensinya beda-beda sih. Cuma itu bagus, bukunya memang perlu dipelajari untuk bantu kita punya framework di internal juga gitu. Kalau Pak James, suka nggak Pak sama bukunya Eric Ries yang The Lean Startup? Saya tuh baru baca sekilas. Jadi yang baca itu benar kata Mbak Utari. Yang baca itu CTO saya. Jadi sempat cerita sedikit lah tentang buku itu. Saya juga sudah lihat bukunya sekilas, tapi belum saya baca. Ya sepertinya sih menarik. Karena CTO saya ini, partner saya ini ceritanya menggebu-gebu soalnya. Sepertinya menarik. Cuma belum kesampaian aja untuk baca bukunya. Oke. Ini yakin nih ada yang mau bertanya? Oh ada. Dari Yufon. Selamat malam Pak James dan Bu Tari. Saya Yufon ingin bertanya. Saya punya ide bisnis, namun di satu sisi saat mau mengimplementasikannya, saya masih awam mengenai dunia bisnis, serta terbatas dalam hal modal dan juga network. Menurut Bapak dan Ibu, langkah awal yang dapat saya lakukan apa? Terima kasih. Mungkin dimulai dari Pak James dulu kali ya. Silakan Pak James. Oke. Dari Yvonne, jadi ada ide, terus kemudian masalah diimplementasi. Terus kemudian masalah juga di modal dan network. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau yang namanya usaha di awal ya paling penting itu niatnya dulu. Kalau memang sudah ada niat, idenya sudah oke, matang ya eksekusi aja. Nah niat ini bisa datang, kesempatan ini bisa datang dari banyak cara, misalnya seperti sekarang misalnya. Karena Yvonne bisa langsung berkomunikasi dengan praktisinya yang punya pengalaman dan jaringan, ya bisa kontak kami berdua mungkin. Mungkin bisa lewat LinkedIn saya atau email saya, mungkin nanti panitianya bisa kasih email saya ke siapapun di sini yang ingin menghubungi saya, diskusi setelah ini. Jadi ya saya pikir manfaatkan momentum seperti ini. Selain dapat masukan, ya siapa yang tahu mungkin jaringannya terbentuk dari sini gitu, atau mungkin kebutuhan modalnya terbentuk dari sini, mungkin bukan dari saya, mungkin dari
jaringan yang saya tahu. Tergantung juga dengan idenya, dan paling penting tergantung si Ivonnya nih, orangnya kayak gimana. Seberapa percaya diri orangnya buat eksekusi idenya ini. Kalau Langkah dari awalnya seperti itu kira-kira. kalau dari Bu Tari, Bener sih, jadi lebih ke kalau misalnya sudah punya ide, coba cek dulu idenya itu bidangnya apa. Jadi tahu dulu bidangnya apa, dan kita semenguasai apa sih di bidang tersebut gitu. Kadang kita nggak harus menguasai bisnisnya. Banyak loh CTO di luar sana yang dia nggak menguasai bisnisnya, tapi dia tahu technical skill-nya harus ngapain. Nah, nanti tinggal gimana PR-nya dia mungkin cari co-founder yang memang orang bisnis, jadi biar bisa ngobrolnya lebih nyambung lagi gitu. Nanti bisa lihat pandang dari bisnis itu ini bisa jalan atau enggak, atau yang kedua manfaatin event-event yang seperti ini juga gitu. Jadi penting untuk tahu industrinya apa, nanti dari situ jangan takut kalau misalnya nggak bisa bisnis, karena belajar untuk bisnis itu channelnya udah banyak banget. Kalau misalnya modal itu tadi kan pilihannya ada banyak banget, mungkin ikut kompetisi, bootstrapping dan lain-lain untuk modal. Nomor satu itu lebih ke gimana merealisasikan idenya dulu biar bisa jalan. Kalau udah bisa jalan, dapat modalnya justru lebih mudah. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan dituliskan di kolom komentar. Ini ada satu pertanyaan dari Valentino Chandra. Selamat malam Pak James dan Bu Tari, saya Valentino Chandra. Ingin bertanya, ketika kita memulai bisnis dan terus mengalami kegagalan, hal apa yang harus dirombak atau diperbaiki agar meminimalisir kegagalan dalam berbisnis tersebut? Mungkin dari Bu Tari, bisa dimulai dulu. Oke, jadi kegagalannya harus diidentifikasi dulu karena apa. Maksudnya adalah kalau misalnya udah bikin bisnis, terus bisnisnya gagalnya itu karena apa? Itu pasti ada sebabnya. Apakah misalnya kalau misalnya kita bikin makanan, customer gak suka sama makanan yang kita buat, atau misalnya mereka gak suka packagingnya, atau udah terlalu banyak kompetisi di dalam bisnis itu. Bisa pakai misalnya analisis FOS Porter misalkan untuk ngecek jangan-jangan terlalu banyak pesaing, jadi kita nggak ada pembedanya. Itu harus dianalisis, nanti baru diperbaiki. Atau karena timnya misalnya nggak ada yang fokus ngerjain gitu. Nah, jadi gimana caranya agar meminimalisir kesalahan? Cara meminimalisir kesalahan adalah dengan belajar dari pengalaman orang lain. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ketemu mentor atau misalnya startup yang berhasil, coba tanya kegagalan apa yang mereka lalui, gimana mereka survive menghadapi itu, dan gimana cara menghindarinya. Dengan begitu, atau temukan mentor ya, atau misalnya event-event seperti ini. Dengan gitu bisa meminimalisir kegagalan atau kesalahan tersebut. Gitu. Dari Pak James, ada nggak saran Pak? Oke, saya pikir sebenarnya sudah terjawab semua ya. Mungkin saya tambahkan aja dari saya, nggak masalah ingin mencoba terus kemudian gagal, mencoba terus kemudian gagal. Selain belajar, mungkin orang bijak mungkin akan berkata kalau kegagalan itu keberhasilan tertunda, atau ada beberapa pelajaran yang teman-teman bisa ambil dari situ yang sampai sekarang masih relevan untuk diamini gitu. Artinya memang itu betul. Cuma kalau teman-teman di awal belum punya satu roadmap bisnis gitu, belum punya bisnis plan yang tepat, terus kemudian mengeksekusi, ya saya pikir pastikan teman-teman punya modal yang banyak gitu. Artinya hal-hal kayak gini tuh bukan jadi masalah karena teman-teman punya banyak modal, tapi kalau modalnya sedikit ya pastikan bisnis plan-nya ada, roadmap-nya seperti apa, terus kemudian bikin timeline mau eksekusinya seperti apa, kapan, dengan siapa, atau apapun. Diskusikan juga dengan orang-orang terdekat untuk meminimalisir. Dan ya betul kata Mbak Utari soal ya belajar dari orang-orang yang sudah pernah gagal gitu. Dan dari pengalaman saya, kadang-kadang saya melihat atau membuat produk yang sebenarnya sudah ada gitu. Artinya pasar sudah ada, bisnis modelnya cocok. Soal harga ya relatif gitu, tergantung.
jual lebih murah pun nggak ada yang larang gitu. Mau jual lebih murah pun ya tinggal teman-teman berani atau tidak gitu bersaing dengan yang sudah ada. Dari pengalaman saya kadang saya ya tiru gitu dan kemudian sedikit memodifikasi karena tidak ada yang larang gitu. Karena di awal-awal startup dengan idenya itu kita selain melakukan disrupsi terhadap satu ekosistem sudah eksis, ya kita juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada gitu. Walaupun sebenarnya menurut saya mendirikan startup itu ada 2 tujuan. Pertama kalau bukan exit, mungkin kapitalisasi pasar. Artinya teman-teman sendiri ada di sana gitu, di industri itu. Oke, gitu dari saya. Oke. Ini ada pertanyaan baru dari Bram. Selamat malam Pak James dan Bu Utari, saya Abraham. Saya ingin bertanya, berapa lama ya waktu minimal untuk memvalidasi ide? Apakah waktu di atas 6 bulan untuk memvalidasi ide merupakan waktu yang terlalu lama? Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari Pak James. Oke. Sebenarnya nggak ada waktu yang lama atau cepat sih, relatif sebenarnya. Sebenarnya tergantung dari indikator yang teman-teman pasang untuk hasil dari validasi itu apakah layak atau tidak layak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang ya relatif, saya katakan relatif lah. Artinya tidak ada waktu minimal, tidak ada waktu yang terlalu lama gitu. Mungkin ada baiknya waktu ini teman-teman abaikan, fokus kepada hal-hal yang lebih terukur gitu. Misalnya pertumbuhan penggunanya atau mungkin feedback-feedback yang secara kualitatif teman-teman dapatkan dari penggunanya atau calon pengguna, ya mungkin lebih digunakan indikator yang lebih bisa diukur gitu. Jadi abaikan saja masalah waktu. Bahkan saya kadang-kadang ngomong ke beberapa teman yang lumayan ekstrim bahwa validasi ini kadang-kadang nggak diperlukan. Jadi kalau mau eksekusi aja gitu sambil jalan gitu. Tapi di satu waktu dengan ide yang mungkin juga lumayan ekstrim, artinya tidak ada pembandingnya, ya saya pikir ya perlu cari aman juga dengan melakukan validasi terlebih dahulu. Gitu. Oke, Pak. Ini kalau dari Bu Tari sendiri bagaimana, Bu? Karena kalau misalnya kita ngomongin bisnis itu adalah bicara soal momentum. Jadi menurut saya penting untuk tahu dulu gimana kondisi atau momentum yang ada di bisnis yang mau kita masukin. Tujuannya adalah biar kita nggak ketinggalan atau nggak terlambat untuk bikin itu. Jadi waktu 3-6 bulan itu relatif. Kalau misalnya kita pengen bikin teknologi yang canggih banget, misalkan kayak kasusnya teman-teman saya dulu ada yang misalnya dia bikin drone, tapi dia bikin drone itu butuh research-nya lama di tahun itu gitu. Dan saat dia perkirain misalnya, oh saya nggak bisa 6 bulan, saya butuh 3 tahun untuk research drone. Tapi 3 tahunnya itu di momen memang lagi waktunya drone itu bisa dipakai misalkan. Ya jadi it's a right timing kan, udah waktunya, timingnya pas gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di produk yang inovasinya sangat cepat, hari ini kita bikin ini, besok misalnya kita bikin handphone gitu, kita baru bikin handphone yang fiturnya ini, besok kompetitor udah bikin handphone dengan fitur yang lebih canggih. Waktu 6 bulan akan terasa sangat lama kan untuk kita berinovasi. Jadi ditanya waktunya itu 6 bulan lama atau sebentar, saya bilang tergantung dari itu tadi industri kita dan momentumnya. Kita lagi di timing yang tepat sekarang atau kita masih punya banyak waktu untuk research sampai produk kita jadi dengan matang dulu gitu. Oke. Terima kasih, Bu Tari. Ini tadi ada satu pertanyaan yang terlewat dari Steven. Steven ini bertanya tentang buku, Bu. Mungkin bisa diulangi lagi, buku rekomendasi dari Bu Tari. Oh iya, aduh karena tadi ada banyak, jadi yang pertama saya ini, atau saya tulis di kolom chat aja ya, biar nggak kelupaan. Boleh dilanjut sambil pertanyaan yang lain. Oke, baik. Kalau tadi kan Pak James sarannya buku dari Peter Thiel, From Zero to One itu ya, Pak ya? Iya betul. Ada lagi nggak?
Ya paling itu biografi dari pelaku-pelaku di industri teknologi ini. Terus ada beberapa buku, cuma saya lupa ininya judulnya, yang berhubungan dengan bisnis model. Jadi ternyata berdasarkan hasil riset, dulu mungkin yang kita tahu bisnis model itu misalnya saya punya barang, saya jual, apa istilah yang populer ya, kayak beli putus gitu ya. Atau kemudian saya punya aset yang saya kelola bersama dan saya pendapatannya itu sharing profit, tapi aset terkini itu mulai berkembang jadi sekitar puluhan bisnis model. Saya lupa judul bukunya, itu teman-teman mungkin bagus juga kalau cari tahu bukunya. Nanti saya coba lihat lagi ini koleksi saya, nama bukunya itu apa, judul bukunya. Karena itu referensi yang bagus gitu untuk menentukan kira-kira bisnis model apa yang tepat untuk produk yang teman-teman lagi ciptakan gitu. Jadi itu tadi From Zero to One, terus kemudian biografi, entah biografi Steve Jobs, Jack Ma, Elon Musk, itu teman-teman baca aja gitu untuk mendapatkan referensi dan memotivasi diri sendiri gitu biar bisa ada di frekuensi yang sama dengan mereka gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Helen Nadia. Selamat malam Bu Utari dan Pak James, terima kasih banyak atas sharingnya. Saya ingin bertanya, tadi di awal sempat dibilang langkah awal dalam membuat suatu bisnis atau startup adalah untuk menentukan tim yang memiliki concern yang sama. Saya mau bertanya, sebagai seorang leader dan memiliki rekan kerja, bagaimana cara Bapak atau Ibu menampung visi dan bagaimana Bapak dan Ibu menampung visi atau memimpin banyak kepala agar memiliki satu visi yang sama? Dan apa yang harus dilakukan bila kita menemukan seseorang yang capable dan memiliki concern yang sama, namun di tengah jalan seseorang ini tidak berkomitmen lagi dalam menjalankan bisnis ini. Terima kasih. Mungkin dari Pak James mungkin. Oh ya, oke. Oke, ini salah satu fase yang krusial juga buat teman-teman ketika mulai berbisnis apapun, itu memilih pasangan sebagai ya co-founder untuk perusahaan teman-teman. Dari pengalaman saya pun, teman dekat saya yang bertahun-tahun saya kenal, kemudian saya ajak berbisnis bareng, itu bisa nggak cocok juga gitu. Visi mungkin sama gitu di awal, tapi kemudian berubah karena banyak faktor. Manusia makhluk sosial yang harus berubah tergantung dengan lingkungannya, siapa dia bergaul atau buku apa yang dia baca. Jadi sangat sulit sebenarnya. Nah, memulai dengan orang yang punya visi yang sama itu bagus. Yang jadi masalah adalah ketika bisnis sudah mulai berjalan, mungkin bukan hitungan hari lagi atau bulan lagi, tapi tahun, dan kemudian ada konflik. Mungkin bukan cuma partner, mungkin kebawahan teman-teman atau orang-orang yang kita percaya gitu untuk membangun bisnis ini. Yang paling penting kalian harus lakukan ya kadang perlu kompromi dengan batas tertentu selama itu tidak mempengaruhi visi besar dari bisnis teman-teman. Karena saya katakan tadi, manusia ya pasti akan berubah gitu. Dan ketika berubah, selama belum signifikan, ya kompromikan. Ada satu pengalaman saya juga, perubahannya nggak signifikan dengan apa yang saya lakukan, saya keluarkan sebagai founder, sebagai pemilik saham di perusahaan, ya itu perlu dilakukan. Karena ada satu waktu mungkin kita ada di ibaratnya 1-10, kita sudah ada di titik 9, dia masih di 5 gitu. Tapi perusahaan terus berjalan, ya mau nggak mau ya ditinggalkan. Jadi di awal juga perlu tekankan kondisi profesional dan tidak profesional. Ya 9 to 5 kita profesional, pas dari itu bebas gitu. Bukan sebagai rekan kerja, tapi mungkin teman nongkrong atau apa. Jadi ketika harus menghadapi situasi yang konflik seperti itu, ya saya rasa bisa dimaklumi gitu. Baik. Kalau dari Bu Tari sendiri, bagaimana Bu? Oke. Kalau bicara soal ini akan panjang, jadi saya coba
cari yang singkatnya gitu. Yang pertama kalau misalnya kita ngomongin visi dulu ya. Poin yang di-highlight adalah visi. Gimana caranya visi kita yang kita punya sebagai founder bisa tersampaikan ke seluruh tim. Jadi visi itu bisa terbentuk kalau misalnya kita punya culture. Jadi misalnya kalau di Aruna contohnya kita punya visi laut untuk semua gitu. Nah itu tuh semua kita turunkan jadi culture atau budaya. Bukan cuma budaya sampai ke proses rekrutmen itu kita turunkan juga. Gimana caranya kita punya cari tahap seleksi itu orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Kemudian visi itu nggak bisa terbentuk satu hari terus ditulis di slide dan semua anak harus ngapalin. Visi itu dibentuk dari gimana foundersnya dulu yang ngebangun nanti akan turun ke dalam timnya. Misalnya visinya pengen menjadikan laut menjadi lebih baik, berarti mungkin dari foundersnya ngasih contoh, misalnya harus rajin makan ikan, sesimpel itu. Kalau kita pengen jadi perusahaan the first company in Indonesia misalkan, ya kita tanamkan budaya the first, kayak datang ke kantor paling pagi, atau misalnya usaha ngasih ide-ide paling pertama gitu. Nah dengan budaya akan terbentuk sampai akhirnya seluruh tim bisa sepakat sama visi yang kita punya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita udah punya founder yang cocok nih, orangnya bagus, oke, tapi kok di tengah jalan dia nggak komitmen. Yang pertama saya bisa bilang adalah sangat penting untuk mengikat komitmen di awal. Waktu saya bikin Aruna pertama kali, kita punya komitmen sama-sama sama founders, kita rela digaji 50.000 selama 2 tahun. Kalau misalnya setelah 2 tahun bisnis ini nggak jalan, kita akan bubar. Nah, tapi dengan sama-sama semua komitmen tanda tangan di kontrak, walaupun sebenarnya nggak ada nilainya saat itu. Jadi tanda tangan aja. Kenapa? Karena tujuannya untuk mencegah konflik. Jangan sampai nih belum bisnisnya 2 tahun, udah keburu besar bisnisnya, malah jadi ribut gitu. Karena misalnya nggak ada kesepakatan yang jelas di awal. Jadi dengan punya kesepakatan yang jelas di awal, itu bisa meminimalisir. Jangan sampai teman-teman punya ide, ngajak founder, lu gabung dong jadi founder gue. Sahamnya gampang lah kita omongin belakangan. Itu harus hindarin sedari awal. Karena semakin jelas pembagian di awal, akan lebih enak ke depannya untuk menghindari konflik. Terus kemudian yang kedua adalah kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk punya atau kinerja yang sama-sama kita. Apalagi misalnya kita founder, terus kita pengen punya tim yang dia levelnya sama kita. Nggak akan mungkin. Kita harus paham bahwa semua orang itu punya hierarki Maslow-nya sendiri. Mungkin bisa dicari hierarki Maslow. Semua orang punya tujuannya sendiri. Jadi misalnya ada orang yang mungkin gabung sama kita emang dia pengen cari duit gitu. Dan ketika dia nggak bisa dapat duit, ya dia nggak akan ngerjain itu lagi. Atau ada orang yang dia nggak nyari duit, dia nggak butuh duit misalkan. Tapi dia butuh apresiasi. Nah, udah tugas kita sebagai leader mengapresiasi dia. Jadi fungsi sebagai leader adalah mengetahui sebenarnya apa sih tujuan dari orang ini. Dan semua manusia itu pasti punya tujuan yang berbeda. Yang itu bisa kita kategoriin dan kita jadi pakai pendekatannya yang berbeda. Itu kalau ngomongin soal leadership. Jadi itu tadi visi itu dibentuk bukan cuma ditulis di slide. Kalau misalnya leadership itu juga by proses. Jadi semua ada prosesnya dan memang harus kita yang ngertiin orang lain. Itu yang sulitnya jadi founder bisnis itu adalah bukan cuma ngomongin bisnis ya, tapi kita mesti mikirin people-nya, finance-nya, semua aspek. Banyak hal yang harus diperhatiin. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Yohana Unikes. Selamat malam, Bu Tari dan Pak James. Saya Yohana hendak bertanya. Saat ini banyak orang yang berlomba-lomba membangun startup, tapi banyak juga yang akhirnya gagal dan tidak dapat bertahan. Bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut supaya startup bisa bertahan? Menurut Bapak dan Ibu, apa yang paling penting dalam keberlangsungan suatu startup? Terima kasih. Mungkin dari Ibu Tari dulu. Oke. Yang harus kita tahu saat bikin startup adalah banyak yang gagal. Jadi justru kan gagal atau enggaknya menurut saya. Karena pasti gagal. Once kita punya ide, kita implementasiin, pasti ada aja gagal. Jadi kalau misalnya kita udah punya ekspektasi itu, ekspektasi kita nggak akan terlalu tinggi. Jangan baru launching satu produk udah berharap pengen jadi Steve Jobs gitu. Itu nggak dibangun dalam satu malam. Justru keberhasilan startup menurut saya itu adalah soal determinasi dan resistensi dari foundersnya. Kita mau bertahan apa nih buat mencapai visi yang mau kita dapetin di perusahaan. Kalau misalnya kita cuma, itu tadi makanya di awal saya bilang jangan cuma karena drama startup terus semua orang jadi pengen bikin startup.
Jangan sampai gitu, jangan keikut hype. Tapi kalau misalnya kita udah tahu visinya, tinggal gimana cara kita resisten. Kalau misalnya kita baru 1-2 kali gagal udah berhenti, ya pasti itulah sebabnya startup gagal. Tapi kalau misalnya kita sekali gagal terus kita coba lagi, akhirnya kita akan terbentuk dan akhirnya kita jadi tahu ngerjain apa. Mungkin bakal jauh beda dari yang kita planning di awal, tapi at the end itu akan ada jalannya aja buat berhasil gitu. Jadi tinggal sedeterminasi apa sih kita sebagai pendiri bisnis, founder startup untuk mencapai visi yang kita tetapin di awal gitu. Oke, kalau dari Pak James, kira-kira yang mau diberikan apa ya Pak? Ya, saya sepakat dengan kata Mbak Utari soal determinasi. Saya pikir yang paling penting itu mentalnya, teman-teman. Walaupun mungkin ini pengalaman pertama, mungkin teman-teman suatu waktu akan mengalami satu pengalaman yang pertama kali gagal gitu. Ya, mungkin perlu ingat lagi lah kenapa harus perlu ingat lagi kenapa teman-teman memulai bisnis saat itu, atau kemudian teman-teman mungkin bisa melihat partner teman-teman, berbicara dengan dia, atau mungkin melihat karyawan teman-teman kalau sudah punya karyawan. Ya mungkin hal-hal emosional itu perlu dilakukan gitu. Karena ya saya pikir faktor gagal ini ya seperti tadi, kalau keberuntungan itu silang antara kesiapan dan peluang, ya kegagalan mungkin salah satu dari itu ada yang gagal gitu. Jadi saya pikir nggak masalah gagal, tapi jangan sampai kehilangan semangat gitu. Mentalnya harus tetap baik gitu. Mungkin juga di satu itu mungkin kalau saya ngomong sekarang mungkin kelihatannya enak gitu, artinya itu kondisi yang baik-baik saja gitu, tapi saya juga pernah mengalami gitu ketika harus gagal, salah melakukan keputusan, kemudian saya harus mengatakan kepada beberapa karyawan saya untuk mungkin saya terakhir kali menggaji teman-teman bulan depan, bulan berikutnya silahkan cari pekerjaan lain. Saya harus berbicara seperti itu pada akhirnya. Tapi di momentum seperti itu ternyata yang menjadi penyemangat itu mereka, karena saya mengatakan akan terus berlanjut dan itu hal yang mereka jarang temui mungkin di founder lain atau tempat kerja mereka sebelumnya. Jadi itu juga akan bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman membangun budaya ketika budaya itu sudah dibentuk di awal lewat kultur yang sudah tertulis. Ya saya pikir itu harus tetap konsisten dijalankan gitu. Semangat itu paling penting, mentalnya itu harus paling penting gitu, dan saya pikir orang-orang sekitar ketika melihat teman-teman bersikap positif pasti juga akan mendukung gitu. Saya pikir itu yang mungkin saya bisa bagikan. Oke, terakhir dari saya, kira-kira kapan target IPO, Bapak dan Ibu? Ada nggak target tertentu? Mau IPO kapan? Dari Pak James mungkin. Kalau ke sana itu ada cita-cita gitu. Jadi ya katanya harus menggantungkan cita-cita setinggi langit gitu. Pun jatuh mungkin ya jatuhnya melayang dulu gitu melewati awan-awan, jadi saya pikir nggak begitu sakit. Jadi saya pikir ya cita-cita sejauh itu mungkin perlu. Siapapun pasti akan punya pikiran seperti itu, pengen jadi unicorn dulu lah, atau pengen punya startup yang bisa IPO dimanapun ya. Mungkin bukan di Indonesia, mungkin di negara lain. Kalau target saya mungkin 10 atau 15 tahun mungkin. Tergantung ini ya, lingkungan saya. Mudah-mudahan gak ada yang lebih parah dari pandemi ini ya. Tapi harapan saya 10 atau 15 tahun, itu cita-cita. Walaupun gak harus IPO. Tapi ketika ngomong harus IPO, saya ngomong mungkin 10 atau 15 tahun. Kalau dari Bu Tari mungkin, ada target nggak Bu? Mau IPO kapan? IPO ataupun jenis exit yang lainnya atau jadi unicorn itu pasti ada sih target ke arah sana. Kalau ditanya jangka tahunnya, uniknya kalau di Aruna kita punya memang anak-anaknya kayaknya agak terlalu idealis ya di dalamnya. Jadi di Aruna itu kita punya misi 30 tahun namanya, 13 years of Aruna. Jadi 30 tahun itu adalah 30 tahun sejak Aruna berdiri. Aruna berdiri tahun 2015, kita punya target 30 tahun. 30 tahun dari 2015 itu adalah 2045, dan di 2045 itu kita udah punya roadmap-nya tuh sampai 30 tahun ke depan. Di 2045 itu kita pengen kasih hadiah di 100 tahun Indonesia Merdeka dengan menjadikan Indonesia itu sebagai pusat maritim dunia yang itu teknologinya disupport dari Aruna. Jadi kita punya goals-nya lebih ke sana sih buat jangka panjang.
Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Utari dan Pak James yang sudah sharing banyak sekali insight ke kami. Ini sekaligus juga saya ingin menutup sesi webinar kita pada malam hari ini. Dan untuk itu saya undang lagi Saudari Vanessa untuk bisa membawa kita dalam doa. Silakan Saudari Vanessa. Baik, sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita akan berdoa. Saya akan memimpin dalam iman Kristen yang lain bisa menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas webinar pada kali ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap ilmu yang kami dapatkan dapat menjadi berkat untuk kami di kemudian hari ya Tuhan. Dan juga berkati kami ya Tuhan yang sebentar kami selepas dari webinar ini akan melakukan kegiatan kami masing-masing, jagai kami, lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, halia, amin. Saya kembalikan kepada Kak Kesha. Oke, terima kasih Vanessa untuk doanya. Mungkin teman-teman bisa on cam sebentar. Kita mau foto bareng dulu sama Bu Utari dan Pak James. Silakan bagi teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Ditata-tata dulu rambutnya, bedakan dulu. Oke, sudah ada berapa? Oke, mulai ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar. Satu kali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Sekaligus juga saya ingin berterima kasih untuk Bu Utari dan Pak James Silonard yang sudah berkenan untuk kami undang. Dan untuk teman-teman, jangan lupa mengisi exit tiketnya. Kita udah kirim lembar evaluasinya di link komentar. Jadi silakan kalian isi dulu untuk memperoleh sertifikatnya. Itu, teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu.